Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta diberi kekuatan oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini serta melaksanakan amaliyah Ramadan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda semuanya, hari ini kita masuk ke tema 7 subtema 3-nya. Kita fokuskan pada materi bahasa Indonesia. Materinya adalah satu, kalimat utama, dan yang kedua, gagasan pokok. Ya, kalimat utama pada subtema 2 kemarin kita sudah bahas ini pada pertemuan melalui aplikasi Zoom. Semoga Ananda masih ingat ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kalimat utama, sekarang kita perkenalkan dulu apa yang disebut dengan kalimat dan apa yang disebut dengan paragraf. Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata. Ya. Ini tulisan yang warna biru ini disebut kalimat karena dia adalah gabungan dari beberapa kata yang mempunyai makna tentunya ya. Ini ada kalimat, nah ini satu kata, adalah satu kata, gabungan satu kata, dari satu kata, beberapa satu kata, dan yang terakhir kata merupakan juga sebuah kata. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata pada kalimat ini. Ini disebut kalimat. Nah, sedangkan paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Setelah kalimatnya digabung ya dari beberapa, dari bisa 2 kalimat, bisa 3 kalimat dan seterusnya, itu disebut dengan paragraf. Tadi lupa menyampaikan di awal, tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui kalimat utama pada teks bacaan ya, agar kita mengetahui kalimat utama pada teks bacaan. Yang kedua, mengetahui gagasan pokok pada teks bacaan. Nah, kita akan mencoba melihat mana di sini yang disebut dengan kalimat utama, mana yang disebut dengan gagasan pokok nantinya. Ya. Di sini ada teks bacaan dengan judul Sejarah Komunikasi. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan dan informasi. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara langsung melalui tatap muka. Informasi atau pesan disampaikan secara lisan. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga diperlukan. Oleh karena itu, komunikasi jarak jauh mulai dikembangkan. Nah, ini yang Ustadz baca barusan adalah paragraf, satu paragrafnya. Ya, satu paragraf. Lalu mana kalimat utama pada paragraf ini? Ya, kalimat utama pada paragraf ini adalah kalimat yang pertama. Jadi, kalimat utama ada pada setiap awal paragraf. Ya, kalimat pertama pada setiap paragraf. Ini berarti yang sudah di garis bawah ini adalah kalimat utama. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan dan informasi. Ya, begitu juga dengan
paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, mulai dari ada bermacam-macam cara sampai dengan ini alat penyampaian pesan, disebut pula dia satu paragraf. Ini berarti paragraf kedua. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, ini paragraf ketiga sampai ke sini berkembang. Lalu ini paragraf keempat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalimat utama adalah kalimat pertama pada setiap paragraf. Nah, berikutnya materi yang kedua tentang menentukan gagasan pokok paragraf. Di dalam kalimat utama terdapat gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan ide yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Ya, gagasan pokok dapat berupa kalimat atau kata. Ya, jadi gagasan pokok ya, bisa pendek, bisa berupa kata saja, ya, satu kata misalnya bisa, atau dua kata saja bisa, atau kalimat panjang. Kita dapat menentukan gagasan pokok paragraf dengan meringkas kalimat utama. Ya, meringkas kalimat utama. Di gagasan pokok adalah inti dari kalimat utama, atau boleh kita sebut kesimpulan dari kalimat utama. Gagasan pokok adalah kesimpulan dari kalimat utama. Contohnya di sini, berikut gagasan pokok paragraf pada teks sejarah komunikasi. Ya, tadi ini yang Ustaz baca tadi, ini sejarah komunikasi. Di kalimat utamanya adalah paragraf pertama ini, komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan dan informasi. Itu kalimat utamanya. Gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya adalah tentang apa ini, kalau kita simpulkan, tentang pengertian komunikasi. Ini kan pengertian nih, komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan dan informasi. Ya. Kalau di sini dibuatnya pengertian komunikasi atau definisi komunikasi, sama ya. Ya. Begitu juga dengan kalimat utama pada paragraf-paragraf selanjutnya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kalimat utama adalah kalimat pertama pada setiap paragraf. Lalu gagasan pokok adalah kesimpulan atau inti dari kalimat utama. Ya, ini saja materi kita pada hari ini. Semoga Ananda semuanya bisa memahaminya. Nanti di bukunya coba dilihat halaman 134 ya, 134. Coba dibaca, lalu tulislah kalimat utama. Kalimat utamanya saja ya. Kalimat utama pada setiap paragraf teks bacaan tentang sejarah penggunaan telepon. Ya. Ada 1, 2, 3, 4 juga. 4 paragraf juga nih ya. Ya, silakan tulis kalimatnya. Caranya adalah paragraf pertama, kalimat utama paragraf pertama tulis ya. Lalu kalimat utama pada paragraf kedua sampai ke 4. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.